membuka usaha sendiri kan ada. Kenapa tidak melanjutkan membuka usaha di Indonesia daripada bingung nanti ya, masih memikirkan untuk kerja ke luar negeri kembali? Ya, itu rencana saya itu memang mau berusaha di Indonesia, mau buka toko apa macam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dharma Ramadan Official. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan memberikan informasi kembali mengenai seputaran TKI. Yang mana di video kali ini kita akan berpindah dari yang sebelumnya kita selalu membahas mengenai TKI Brunei Darussalam, tetapi di video kali ini kita akan beralih ke negara Malaysia. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kita akan memperkenalkan terlebih dahulu seorang tamu sekaligus calon narasumber kita yang akan kita interview kali ini. Silahkan perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi dari Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke, jadi teman kita kali ini yang akan kita interview bernama Hadi dan berasal dari Jember, Jawa Timur, Indonesia. Kalau boleh tahu, mulai tahun berapa mulai merantau ke Malaysia? Saya sejak remaja tahun 2012 masuk. Lepas itu 2016 pulang balik kampung. Selepas itu merantau lagi ke Malaysia. Jadi sampai sekarang merantau di Malaysia. Oke, jadi teman kita kali ini kebetulan sudah sangat berpengalaman sekaligus sangat berpengaruh di negara Malaysia karena sudah sering keluar masuk negara Malaysia bekerja. Di Malaysia bekerja sebagai apa? Pertama bekerja sebagai kebun. Pertama masuk saya bekerja kebun semangka. Nah, kalau boleh tahu bekerja kebun semangka itu tahun berapa? 2012. 2012. Ya. Di Malaysia mana itu? Waktu itu saya ikut PT di Malaka sana, Malaysia, Malaka. Malaka berarti Malaysia Barat ya? Ya, Semenanjung. Semenanjung. Ya. Jadi teman kita di Malaysia pertama kali masuk tahun 2012 ya? 2012 bekerja di Semenanjung, bekerja sebagai kuli apa namanya? Kebun. Jadi bekerja di kebun selama berapa tahun? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Balik lagi. Setelah itu pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Masuk kembali di Malaysia lagi. Kerja ke Malaysia lagi. Kerja bangunan. Kerja bangunan. Jadi sebelumnya bekerja di kebun, kemudian pulang ke Indonesia, lalu kembali lagi ke Malaysia, merubah pekerjaan yang dari awal kebun ke konstruksi bangunan. Kalau boleh tahu, di kebun pertama masuk itu mendapatkan gaji berapa itu? Wah, dulu itu gaji 40 ringgit. 40 ringgit ya, tahun 2012. 40 ringgit. Tahun 2012 memperoleh gaji sebesar 40 ringgit. Ya, jadi kalau satu bulan itu 30 hari. Sebesar 1.200. Oh, 1.200 ya. Jadi di tahun 2012 lalu bekerja di kebun memperoleh gaji sebesar 40 ringgit. Jadi kalau di total selama satu bulan 1.200 bisa mencapai 1.200. Ya. Kalau untuk tahun
2012 jumlah segitu sudah lumayan cukup ya lumayan cukup. untuk makan sehari-hari dan juga ditabung. Kalau boleh tahu kenapa lebih memilih bekerja di luar negeri? Kenapa tidak bekerja di Indonesia saja? Kalau di Indonesia itu kan pekerjaan itu susah, Pekerjaan sulit didapatkan. sulit. Jadi buat makan sehari-hari itu kerja cuma cukup makan lah, Iya, tidak ada buat untuk nabung itu. tidak ada untuk nabung. Jadi memang kebanyakan orang yang bekerja di luar negeri karena mereka berpikir bahwa untuk menabung itu sangat sulit. Jadi mereka lebih memilih bekerja di luar negeri karena selain bisa memperoleh gaji yang cukup, mereka juga bisa menabung. Mungkin seperti itu alasan orang. Lalu kemudian sekarang posisi kerja di Malaysia Timur kan? Iya, Awalnya di di Sarawak. Malaysia Barat. Kenapa berpindah itu dari daerah Malaysia Barat ke Malaysia Timur? Ya kalau yang pindah ke Malaysia Timur ini kan itu masalahnya saya kan sama itu saya punya istri. Ya, Dulu saya menikah, terus lepas menikah saya pergi ke Malaysia Timur ini. Jadi merantau ke Sarawak ini. merantau ke Sarawak ya. Ya, Di Sarawak ini udah berapa lama ini? kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya di Sarawak. Ya, Kenapa sampai 5 tahun? Betah apa gimana ini? kalau betah itu enggak. Ya, Kalau kebutuhan itu soalnya yang bikin kita betah iya. di sini. Memang seperti itu. Iya. Kebanyakan orang yang merantau ke luar negeri sampai bertahan puluhan tahun itu bukan karena betah, tetapi kebutuhan mereka itu masih sangat Minim. banyak ya. Jadi keperluan mereka untuk menabung dan juga menabung dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kapan rencana akan pulang ke Indonesia? Kalau pulang insya Allah bulan 3 ini. Bulan 3 ini ya. Iya, Kenapa pulang? sudah lama di sini. Sudah lama ya. Iya, Dan mungkin tabungan juga sudah cukup mungkin lah. insya Allah Insya Allah itu cukup ya. cukup. Nah, setelah pulang nanti apakah masih ada keinginan untuk kembali lagi merantau ke Malaysia? Itu tergantung kita di Malaysia nanti, di Indonesia nanti lah. Tergantung Di Indonesia. kondisi di Indonesia nanti Kondisi seperti apa ya. Ya. Kalau keadaan tidak memadai di Indonesia, ya gimana lagi, terpaksa Terpaksa harus merantau kembali ya. Ya. Oke, jadi mungkin itu ya alasan teman-teman kita memilih merantau ke Malaysia. Mereka merantau itu bukan karena merantau lama, bukan karena mereka betah, tetapi kebutuhan mereka di kampung itu sangatlah banyak, dan kalaupun mereka bertahan di Indonesia juga bekerja mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan untuk menabung itu pun sangat sulit. Oke, jadi kalau tabungan sudah ada dan kemungkinan untuk peluang untuk membuka usaha sendiri kan ada, kenapa tidak melanjutkan membuka usaha di Indonesia daripada bingung nanti ya, masih memikirkan untuk kerja ke luar negeri kembali? Nah, itu rencana saya itu memang mau berusaha di Indonesia, mau buka toko apa macam lah. Usaha sendiri ya. Ya, usaha sendiri. Oke, jadi kalau memang ada peluang untuk usaha sendiri Indonesia, sebaiknya sih seperti itu ya. Iya. Jadi kita tidak bekerja selalu dengan orang, di negeri orang. istilahnya menguli lah, Nah, nguli ya. Kita jadi kuli terus-terusan. Kalau memang kita sudah ada modal dan sudah mempunyai lahan untuk membuka usaha di Indonesia, mungkin lebih baik kita
usaha saja ya di Indonesia daripada kita terus-terusan Ya. bekerja di luar negeri. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga memberikan informasi kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu support dan juga dukung channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi dan konten-konten menarik lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.